Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rena Ansarul Widianta dari Dubras IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan tenis meja. Yang pertama adalah teknik dasar dalam permainan tenis meja, yaitu cara memegang bat atau grip. Yaitu ada shake hand grip, yaitu caranya seperti orang saat sedang bersalaman. Yang kedua ada pen hold grip, yaitu caranya seperti memegang ballpoint. Yang ketiga ada teknik similar grip, yaitu sama dengan teknik shake hand grip, perbedaannya hanya pada posisi jari telunjuk. Yang keempat ada langkah kaki atau footwork. Cara yang bisa dilakukan adalah posisi tubuh agak jongkok dan menghadap lawan atau arah datangnya bola. Yang selanjutnya, lengan atas berada di dekat tubuh, sedangkan lengan bawah harus mengarah ke depan. Posisiku sedikit ditekuk. Dan terakhir, pastikan tubuh dalam kondisi rileks dan jangan tegang. Langkahkan kaki bisa bergeser ke kanan atau kiri, bergantung pada arah datangnya bola. Selanjutnya ada pukulan atau basic stroke. Yang pertama ada forehand drive. Dalam permainan tenis meja, jenis pukulan ini sangat penting dan utama. Langkah-langkahnya adalah: satu, pertama, lengan atas berada di dekat tubuh dan membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, berat badan tertumpu pada kaki kanan. Yang ketiga, gunakan siku sebagai titik-titik untuk melakukan pukulan bola. Posisi lengan tidak boleh terlalu banyak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Pastikan tubuh untuk memukul bola dengan posisi dari samping kiri atau kanan badan. Yang kedua adalah backhand drive, sama seperti forehand drive. Pukulan ini juga sangat penting dan utama. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pinggang diarahkan ke kiri dengan posisi lengan membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, pukulan dilakukan saat bola berada di depan badan. Yang ketiga, posisikan kaki kiri sedikit berada di depan kaki kanan. Terus yang ketiga, ada backhand push. Pukulan ini juga dilakukan saat bola sangat rendah atau hampir menyentuh papan meja. Langkah-langkahnya adalah: posisi bat di atas dan sedikit mengarah ke belakang tubuh. Posisikan siku tetap berada di dekat perut sambil memiringkan pergelangan tangan. Pukul bola saat berada di dekat tubuh. Dan terakhir, posisiku diam, namun posisi lengan bawah serta pergelangan tangan bergerak maju dan turun untuk memukul bola. Yang keempat ada servis. Umumnya jenis pukulan ini digunakan saat akan memulai pertandingan. Langkah-langkahnya adalah: bola pingpong harus dipegang di atas permukaan meja agar lawan dan wasit dapat mengawasi gerak bola. Yang kedua, bola harus dipegang di telapak tangan dan dilempar secara vertikal minimal 6 inci. Bola harus dipukul saat akan jatuh dan akan menyentuh permukaan papan meja. Yang keempat, bola harus dipukul di belakang garis yang paling akhir. Dan terakhir, bola harus terlihat oleh lawan main. Yang kelima ada the forehand push. Jenis pukulan ini dapat dilakukan jika posisi bola sangat rendah atau hampir menyentuh papan meja. Langkah-langkahnya ada: satu, posisi bat di atas dan agak sedikit mengarah ke belakang tubuh. Posisikan siku tetap berada dekat dengan pinggang. Kedua, ayunkan bat ke depan dan agak sedikit mengarah ke bawah. Yang terakhir, pukul bola setelah memantul pada meja. Di bagian kedua ada pola pertahanan dan penyerangan dalam permainan tenis meja. Yang pertama adalah pola pertahanan. Terdapat jenis-jenis cut defensif. Di bagian A ada forehand cut defensif pada ready position. Posisi yang baik dari forehand cut defensif adalah posisi kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan menyerang ke meja dan agak membungkuk, serta berat pada badan ditumpuk pada kaki kanan. Bat diangkat sampai atas bahu atau bisa lebih. Pergelangan tangan tidak dibengkokkan dan pegang bat agak menghadap lantai atau tanah. Yang kedua ada backhand cut defensif. Posisi kaki yang baik dari backhand cut defensif adalah kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Lutut dibengkokkan dengan rileks, badan menyerang ke meja agak membungkuk, dan berat badan ditumpuk pada kaki kiri. Bat diangkat ke atas bahu atau bisa lebih. Pergelangan tangan tidak dibengkokkan dan pegang bat menghadap lantai atau tanah. Teknik dasar cut defensif dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu forehand dan backhand, jarak dekat dan jarak jauh. Yang ketiga ada forehand cut defensif jarak dekat. Penggunaan forehand dan backhand cut defensif jarak dekat sama posisinya dengan cut defensif, antara lain
Apabila mendapat serangan yang tidak keras atau bola datangnya cepat sekali, faedahnya adalah supaya bola cepat kembali ke tempat lawan, sehingga lawan belum sempat mengatur posisinya dengan baik. Cara melakukannya adalah jarak dari meja kurang lebih 30 cm, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, dan badan menghadap meja. Waktu bola dekat pemain atau biasanya harus dilakukan waktu bola pada titik teratas. Yang ketiga ada model bat agak terlentang. Yang terakhir, lengan diayunkan ke bawah atau ke kiri pergelangan tangan, membantu menekan bola agar tidak melambung. Yang keempat ada backhand cut defensif jarak dekat. Cara melakukannya hampir sama dengan dasar-dasar cut defensif. Hanya saja pergelangan tangan lebih menekan bola agar tidak melambung, dengan jarak lebih dekat dan pengambilan bola pada waktu bola melambung titik teratas. Yang ke bagian E ada forehand dan backhand cut defensif jarak jauh. Caranya hampir sama dengan dasar-dasar cut defensif. Hanya saja kalau cut defensif jarak jauh, pemain harus berlari ke belakang agar jauh dari meja. Oleh karena itu, cut defensif jarak jauh sangat efektif untuk menerima bola drive yang sangat keras dan mendesak atau top spin yang datang dari sudut yang lebar. Yang kedua adalah pola penyerangan. Berikut ini ada beberapa penyerangan dalam tenis meja. Yang pertama ada push, merupakan teknik memukul bola yang dengan gerakan mendorong bola. Pukulan yang dihasilkan merupakan bola polos nyaris tanpa putaran. Yang kedua ada drive, pukulan bola dengan tidak menggunakan tenaga yang terlalu keras. Bola sedikit putarannya. Pukulan drive merupakan pukulan serangan dan dapat kita kontrol sesuai dengan keinginan. Yang ketiga ada chop, teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak. Pukulan ini digunakan untuk mengembalikan pukulan bola yang bermacam-macam. Pukulan chop ada dua macam, yaitu forehand chop dan backhand chop. Yang keempat ada service, merupakan teknik memukul bola yang menyajikan bola pertama ke dalam permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola ke meja servis, kemudian bola harus melewati atas net dan akhirnya memantul di meja lawan. Yang kelima ada spin, adalah teknik pukulan dilakukan dengan cara bola dipukul agar bola memutar. Pukulan spin dilakukan dengan sedikit sentuhan sehingga bola yang dihasilkan berputar sangat cepat. Yang keenam ada lob, merupakan pukulan bola yang diarahkan jauh ke belakang meja lawan. Bola yang dihasilkan membentuk arah parabola dan jatuh di meja atau pinggir belakang lapangan lawan. Pukulan ini biasanya berupa bola putar. Yang terakhir ada smash, merupakan teknik pukulan bola yang dilakukan secara keras dan tajam. Pukulan smash dilakukan dengan tenaga penuh dan kecepatan maksimal. Yang selanjutnya ada pola penyerangan dalam permainan tenis meja. Ada forehand drive atau menyerang model tarik dengan bola mengandung top spin. Yang kedua ada backhand drive atau menyerang model tarik dengan bola mengandung top spin. Yang ketiga ada backhand smash atau ready position. Yang keempat ada forehand smash atau ready position juga. Yang kelima ada forehand lob drive. Lalu selain di bagian ketiga atau bagian C ada bentuk latihan fisik tenis meja. Pertama ada push up, tujuannya untuk memperkuat lengan agar lebih optimal dalam melakukan smash dan untuk menambah power untuk melakukan smash atau menambah daya tahan fisik. Yang kedua adalah lompat tali, untuk melatih kecepatan tubuh dalam berpindah atau bergerak dan untuk memperkuat otot-otot di bagian, terutama di bagian perut dan di bagian betis dan di bagian lengan atas. Terus yang ketiga ada workout, tujuannya untuk menjaga daya tahan tubuh agar para atlet tidak mudah cedera dan tidak mudah lelah dalam bertanding dan memperkuat otot-otot yang ada di dalam tubuh seperti di kaki, di perut, dan di lengan. Sekian dari analisis tenis meja dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.